Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sport 55 dan tentunya saya dan Bung Fahmi tentunya masih akan sedikit memberikan prediksi terkait dengan pertandingan yang akan kita saksikan bersama di hari Minggu nanti, dan tentunya memang ini masih kelanjutan ya dari babak perempat final dan tentunya wajib untuk ditonton oleh para pecinta bola. Dan terkait dengan pertandingan nanti Bung Fahmi ya, tentunya masih ada 2 pertandingan yang akan kita saksikan, dan untuk 2 pertandingan sebelumnya tadi kita sudah bahas ya, dan untuk pertandingan berikutnya kita akan bahas dan mungkin Bung Fahmi juga bisa memberikan sedikit prediksi begitu ya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung di hari Minggu nanti. Oke, baik, mungkin kita akan lihat dulu negara-negara yang akan bertanding di hari Minggu nanti, di mana ada 2 pertandingan yang akan kita saksikan. Yang pertama itu Ceko versus Denmark. Nah, ini juga menarik ya, karena mungkin Denmark ini banyak yang tidak menduga bisa sampai ke babak perempat final ya, karena mungkin banyak yang masih meragukan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kedua negara ini, mungkin Bung Fahmi bisa sedikit memberikan prediksi baik strategi maupun tebakan skor yang kemungkinan besar akan didapatkan oleh kedua negara ini seperti apa? Kedua tim ini berstatus kuda hitam sebenarnya. Khususnya Ceko. Yeah. Ceko kelihatan sekali bahwasanya lini tengah mereka sebenarnya agak solid. Terbukti tim ini dipimpin oleh Thomas Soucek yang mana dia bermain di West Ham United dan memang di klub sendiri lebih diandalkan di West Ham. Dan ternyata bukan hanya di klub, di negara pun seperti itu, Bung. Terbukti dia bisa membawa rekan-rekannya melaju sampai ke babak 8 besar atau 4 final ini, Bung. Dimana tim ini juga dihuni oleh tidak banyak pemain bintang sebenarnya, bahkan banyak yang tidak kita kenal di tim ini. Tetapi kita tahu bahwasanya Euro adalah pagelaran yang 4 tahun sekali. Betul. Jadi ini yang membuat banyak lahir tim-tim kuda hitam, bahkan pemain-pemain hebat lahir di ajang ini, Bung. Tergantung bagaimana nanti permainan yang akan diterapkan oleh Denmark. Terbukti dengan laga-laga sebelumnya di laga matchday 1-2 di fase grup. Berbeda dengan di laga matchday ketiga dan bahkan di babak 16 besar Denmark. Terbukti adanya pergantian di lini belakang. Vestergaard yang akhirnya main mulai di matchday ketiga di babak 16 besar juga merubah skema dari pertahanan dari Denmark khususnya. Kalau misalnya kita lihat ya kedua negara ini, apakah memang strategi yang mereka terapkan itu akan sama, Bung, dengan yang nantinya akan dia terapkan juga begitu di babak perempat final ini? Formasi dan strategi pasti sama. Karena setiap di fase gugur ini pasti mereka akan menurunkan yang terbaik di masing-masing tim dan pemain. Tetapi di sini yang mana yang lebih bisa mengontrol bola di lapangan, bahkan lebih bisa mengambil inisiatif menyerang dan tidak kecolongan atau tidak banyak melakukan kesalahan dari passing bahkan terupas yang dilakukan. Itu sangat berpengaruh besar di setiap laga kali ini, Bung. Di mana ada kesalahan pasti akan diganjar dengan kekalahan. Ya, dan tentunya kedua negara ini pasti sangat berusaha begitu ya untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, karena seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Fahmi, mungkin ini kedua negara ini bukan merupakan negara yang diunggulkan begitu ya hingga bisa sampai ke perempat final itu, tapi kedua negara ini bisa menunjukkan bahwa ternyata negara non unggulan pun itu ternyata bisa sampai di sini, dan banyak fakta bahwa memang negara-negara yang diunggulkan pun bisa cepat kembali begitu ya, misalnya kayak Portugal, Belanda dan lain sebagainya. Oke, baik, kita beralih ke pertandingan selanjutnya masih di hari yang sama, di mana ada Ukraina versus Inggris ya. Kalau misalnya kita lihat memang kedua negara ini bisa memperlihatkan pertandingan atau permainan yang lumayan bagus, bahkan sangat bagus, karena memang sampai saat ini bisa dikatakan kemenangan yang didapatkan oleh kedua negara ini masih cukup telak juga seperti itu. Tapi kita tidak tahu nih kira-kira strategi yang akan diturunkan di babak perempat final ini seperti apa. Apakah sama di babak sebelumnya ataukah mungkin ada perbedaan yang akan dilakukan oleh kedua pelatih?
Saya kira dari segi formasi Ukraina akan tetap menurunkan formasi 4-3-3 seperti biasa dengan mengandalkan Yarmolenko di depan dan bahkan Zinchenko di sektor lini tengah atau biasa ditarik ke belakang sebagai wingback. Tetapi saya yang membuat saya penasaran ada bagaimana nanti Inggris. Karena beberapa kali mereka merotasi pemain. Tapi formasi tetap mereka akan memasang formasi 3-4-3 di Inggris, di mana tetap mengandalkan Raheem Sterling. Terbukti di beberapa laga Raheem Sterling menunjukkan tajinya, walaupun seringkali dia diragukan untuk perform di setiap laga, tetapi Raheem Sterling membantah semua yang diajukan oleh supporter yang ada. Baik. Terkait dengan skor nih, Bung. Kira-kira menurut Bung Fahmi, skor yang kemungkinan besar akan tercipta di pertandingan ini kira-kira seperti apa, dan menurut Bung Fahmi berapa nih kira-kira skornya? Saya rasa skor tipis akan tercipta di sini. Mungkin kalau tidak 1-0, 2-1, Bung. Tipis ya, seperti bagi itu. Inggris. Tetapi tergantung siapa yang bisa mengambil inisiatif duluan. Apakah akan tercipta di awal babak atau kembali di babak kedua atau bahkan adanya perpanjangan waktu. Baik. Terima kasih banyak Bung Fahmi atas waktunya, dan tentunya para pecinta Euro seperti itu, sport lovers dimanapun kalian berada, itu tadi sedikit prediksi pertandingan yang sudah disampaikan oleh Bung Fahmi, tapi kita belum tahu nih kira-kira hasil akhirnya seperti apa, dan tentunya pasti ke negara-negara yang masuk ke perempat final ini adalah negara-negara yang mempunyai strategi yang kemungkinan besar baru dimunculkan di pertandingan nanti, dan tentunya patut untuk kita tonton. Dan tentunya kita akan selalu memberikan updatean terbaru ya, terkait dengan hasil pertandingan juga nanti di babak perempat final, dan tentunya juga Bung Fahmi akan selalu menemani saya di sini untuk memberikan analisa terkait dengan prediksi juga untuk babak selanjutnya seperti apa. Dan tentunya kita sampai saat ini memang kita tidak bisa prediksi ya kira-kira siapa yang bakal menjadi juara Euro 2020 ya, karena seperti yang kita ketahui bersama ada beberapa negara-negara hebat yang sudah pulang, dan ternyata ada negara-negara non-unggulan yang bisa bertahan sampai saat ini ya. Tentunya kita belum tahu juga, dan tentunya juga para sport lovers juga masih penasaran kira-kira siapa yang bakal melaju hingga babak final ya. Semoga baju ini masih tetap bertahan ya, meskipun baju Bung Fahmi sudah pulang seperti pulang kampung ya. Tapi tentunya siapapun nanti pemenangnya ya berarti itulah yang terbaik, karena selama seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Fahmi, bola itu masih tetap bundar, siapapun bisa menang ya, seperti itu. Baik. Akan pastinya akan tetap menghadirkan juara baru, Bung, karena Portugal juara bertahan sudah lengser ya. Artinya siapa kira-kira yang bakal menjadi juara baru ya kita patut saksikan nanti, dan tentunya sudah tidak lama lagi ya, karena sekarang sudah memasuki babak perempat final, dan tentunya babak finalnya tidak lama lagi, mungkin beberapa hari ke depan kita sudah bisa tahu kira-kira siapa yang bakal menjadi juaranya. Baik, terima kasih banyak Bung Fahmi atas waktunya. Dan tentunya para sport lovers dimanapun kalian berada, kita akan kembali lagi nanti, dan tentunya jangan bosan-bosan untuk nonton kita berdua, karena kita akan selalu memberikan updatean terbaru terkait dengan Euro 2020. Saya Jabal Rahmat dan rekan saya Bung Fahmi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.